Hai semuanya, selamat datang kembali. Selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 1 Maret 2024. Bersama Subiantik, Seharian Cantik bersama Subiantik. Oke Neng Maya, sebelumnya perkenalkan nih nama saya Neng Vivi. Untuk webinar malam hari ini akan dipandu oleh saya ya Neng ya. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing nih tutorial membuat eco print rolling, yang pastinya bakal seru banget dengan narasumber ahlinya, Neng Herdina Maya Purwoko atau yang biasa saya panggil dengan sebutan Neng Maya. Halo Neng Maya, selamat malam. Halo, selamat malam. Nah, Neng Maya ini bertempat tinggal di Sewon, Bantul, Yogyakarta. Beliau adalah seorang CEO di Tani Migunani, Sanggar Wani Migunani, dan Kastuba. Tahun mulai usaha beliau adalah 2018 ya, Neng ya. Iya, Untuk sejarah singkat memulai usahanya yaitu memulai Tani Migunani dengan tanaman buah hingga pewarna alam. Kemudian Sanggar Wani Migunani, batik warna alam hingga Kastuba sebagai brand. Sebelum kita lanjut ke materi nih, Neng, apa sih makna kesehatan untuk Neng Maya? mmm, kesehatan itu, apa ya, ya sehat, ya kita bisa ngapa-ngapain baik secara jasmani, rohani, psikis, dan sebagainya itu sih, tanpa gangguan, tanpa rasa sakit itu. Baik, Neng Maya, terima kasih. Untuk ini ya untuk apa namanya? Untuk ekoprint sendiri ya itu adalah bentuk seni kreatif yang menggabungkan keajaiban alam dengan teknik mencetak motif pada kain menggunakan bahan-bahan organik. Proses ekoprint itu melibatkan penggunaan daun, bunga, kulit kayu atau bahan alami lainnya untuk menciptakan corak indah yang unik. Untuk ekoprint mengajarkan kita nih tentang keanekaragaman alam, eh, keberlanjutan dan cara berkreasi dengan bijaksana. Nah, kali ini bakal seru banget nih karena kita bakal membahas tutorial eco printing rolling. Jadi jangan sampai terlewatkan ya teman-teman. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja di room chatnya teman-teman. Oke, silakan Neng Maya untuk memaparkan materinya. Halo, makasih. Sebelumnya kita udah pernah ngebahas tentang ekoprint ya, dari steaming, Prada, bonding, dan kita udah lama banget baru ketemu lagi, sekarang kita mau ngebahas tentang ekoprint rolling. Sebenarnya jenis ekoprint tuh banyak banget kan, cuman ini pengembangan yang udah kesekian sih. Saya juga belajar juga dari pelopornya dan juga ininya namanya Pak Dendrik pada saat itu. Saya belajar di situ sama beliau. Terus apa namanya? Ya beliau juga menciptakan alatnya. Ini juga sebagai inovasi baru ya dari ekoprint itu sendiri. Karena kan selama ini kita tahu cuma dikukus, terus dipukul, terus ini inovasinya di rolling. Sebenarnya bahannya juga sama, ya tetap kain, ya tetap apa namanya, ya tetap daun, terus juga hampir sama kayak ponding, penggunaannya tetap ada plastiknya. Cuman kalau di rolling sendiri kan penggantinya tuh pakai roller, bukan bukan palu khusus ponding kayak gitu. Kenapa rolling? Mencetaknya juga sama, hampir sama kayak ekoprint ponding. Apa namanya, mencetak si daunnya, cuman dia jadi lebih lebih smooth aja, kayak ya kayak di rolling gimana sih, jadi kayak ada puzzle-puzzle-nya gitu, kayak pixel-pixel gitu gambarnya nanti, beda sama yang ponding. Terus, treatment kain di awalnya juga sama, hampir sama kayak kita, apa namanya, kayak kita mau buat ekoprint pada umumnya ya, mau mau baik steaming, baik ponding, semuanya sama, pasti ada treatment kain di awal, scoring dulu, terus mordant, baru kita eksekusi.
Bahkan di pemilihan daunnya pun juga hampir sama kayak Evergreen Ponding, yang daunnya tidak terlalu tebal, yang pipih gitu. Rumput-rumput bisa dipakai. Kalau steaming kan kita harus tahu dia mengeluarkan warna apa ya, tapi kalau ponding sama rolling kan, hampir semua daun kita bisa ya, kayak gitu. Terus, ini kita, apa ya, saya kasih tahu aja langsung kali ya cara pembuatannya gimana. Nah, ini hasil dari Ecoprint rolling tuh kayak gini, beda sama ponding. Ini scoring kain sama modern kainnya, terus ini, bahannya ada daun, roller, plastik kain. Kainnya juga kain yang udah di-treatment. Terus, nah ini cara rollingnya, tuh, sederhana. Ini tinggal kita, apa namanya, kayak kita rolling, ini rollernya. Kita mencetak, motif daun tapi dengan teknik yang berbeda, tuh. Terus, nah ini jadinya, kayak gini kalau misalkan rolling jadinya, gitu. Terus semuanya sama, harus ada oksidasi, oksidasi ini sebenarnya juga untuk, gimana si warna daun sama kain itu dia lebih bisa bertahan lebih lama, kayak gitu. Jadi sebelum dikunci kita harus oksidasi dulu untuk ketahanan si, apa namanya, daunnya itu sendiri. Terus ini hasil-hasilnya. Nah kalau kalau bedanya di rolling itu kita bisa ngebuat si Ecoprint ini jadi kayak gambar, lukisan, kayak gitu. Nggak kayak ponding, kalau ponding kan agak susah ya, itu kita harus potong-potong dan sebagainya. Nah kalau yang ini enggak, ada tekniknya sendiri, gitu. Jadi ada yang bisa dibuat kayak ini, apa, kancil sama Peter Pan, ini macan sama kucing, terus ini Buddha, atau ini lalat dan sebagainya, kayak gitu. Nah, di rolling sendiri tuh, hasilnya tuh lebih beragam. Kalau ponding kan hasilnya kayak yang daun 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 tata, daun 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 tata, sama kayak steaming kan juga sama ya, daun 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 tata gitu. Kalau yang rolling sendiri tuh enggak. Jadi dia lebih, apa ya, lebih kayak art ya. Ya sebenarnya semuanya art sebenarnya, cuman kayak kalau ini tuh lebih ada, lebih dapat gitu, beda dari yang lain gitu maksudnya, untuk rolling itu sendiri, begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Eh, oh saya belum Apakah share screen ternyata ya, ya ampun, mohon maaf mohon maaf mohon maaf mohon maaf. ya Nek, Ini. ini mau Mohon maaf baru mohon di maaf maaf, saya yang lupa. Ternyata iya Nek. nah ini, saya mohon maaf saya yang lupa kalau saya belum share screen, astaga. Ini Ecoprint rolling hasilnya yang tadi saya bilang, ini scoring tahap pertama, kedua. Terus ini bahannya, ada daun, rollernya, ini plastiknya, ini kainnya, terus ini cara rollingnya, kayak gini. Jadi kayak cuma tinggal di rolling apa kayak digeser. Kalau poni kan diketok ya pakai palu khusus. Yang bahkan apa namanya, guru besarnya Sanggar yang membuat inovasi palu itu sendiri kan. Nah, kalau ini rollingnya di roll kayak gitu. Ini inovasi baru sih di Ecoprint. Jadi kita juga memperkenalkan juga sih. Tuh. Habis rolling ini jadi, nanti oksidasi. Nah, ini nanti tetap aja pada akhirnya semua tuh harus apa namanya, misalkan udah bisa tekniknya, tapi kan nggak semua orang bisa namanya penataannya. Itu kan udah beda sendiri ya penataan itu nanti. Terus mohon maaf. Nah, terus, nah ini hasilnya. Kalau Ecoprint rolling tadi yang kayak saya bilang, hasilnya tuh beragam, lebih beragam, lebih dapat macam-macamnya daripada Ecoprint ponding. Kalau ponding kan kayak daun. Nah, kalau ini tuh kita bisa bentuk ini jadi lebih banyak macamnya. Ini kayak ada Buddha, ini ada burung mati atau semut, lalat, ini ada Peter Pan, kancil gitu. Kalau ponding kan kayak emang bener-bener kayak
Kalau ponding malah lebih kayak dipercak gitu kan dia, dipotong kecil-kecil baru kita jadiin sesuatu. Nah, kalau misalkan rolling kan enggak. Oke, kita udah punya template-nya, terus tinggal kita rolling kayak gitu. Itu template-nya pun juga kita harus bikin sendiri kayak gitu. Gitu. Saya malah lupa ya, belum sharing, mohon maaf. Ada yang mau dipertanyakan sampai sini? Untuk hasil dari yang menggunakan rolling itu sendiri perbedaannya apa, Neng? Perbedaannya di sini. Ini hasilnya ya, Mbak. Ini hasil rolling. Terus coba sebentar saya carikan yang hasil apa namanya, ponding. Ini rolling ya. Rolling kan macam-macam nih. Bisa bentuk macam-macam kayak gini. Tapi ini daun. Biasanya tetap daun tapi daun jati yang warna merah kayak gini. Yang warna hijau ini daun apa ya? Aku lupa deh. Terus ini jati cimix apa kayak gitu. Nah, kalau ekoprint ponding itu kayak gini hasilnya ya tetap kayak gini ya, daun gini aja. Kan dipukul. Kan dipukul. Nah, ini kan alat pemukulnya. Ini daunnya. Terus nanti jadinya hasilnya daun. Hasilnya daun Mohon kayak maaf, gini. Neng, belum muncul yang itu palunya belum muncul, gambarnya belum Oh, muncul, belum Neng. muncul. Iya, Neng. Udah? Udah kelihatan? Masih yang ekoprint itu rollingnya itu masih di ekoprint rolling. Oh, sebentar. Mohon maaf. Kayaknya Indonesia. Nah, kelihatan? Iya, Neng, udah Nah, muncul. kalau ponding kan ini ya palunya ya. Jadi palunya memang palu khusus yang dibuat kayak tante saya itu si guru besarnya si sanggar kita sendiri itu dia kan udah nyoba beberapa palu ya dari sejarahnya ya, dari palu besi ternyata nggak bisa dipakai karena itu malah merusak kainnya jadi rusak, bolong-bolong, terus sampai palu karet. Ada yang palu karetnya ternyata dia terlalu apa? Karet kalau itu kan dia jadinya kayak mental gitu kan. Sampai akhirnya dia nemuin palu karet yang pas untuk dibuat ponding pada saat itu. Cukup mahal katanya kalau nggak salah. Terus tapi berat, enak. Jadi kayak untuk nyetak si daunnya juga dapet, kainnya juga aman, terus nggak ada sudutnya kan, karena kan bener-bener bulat pada saat itu. Tapi berat dan mahal. Akhirnya beliau menciptakanlah inovasi dari palu ekoprint ponding itu sendiri, yaitu ini. Jadi kayak bulat, yang bener-bener bulat. Nah, kalau ada sudutnya kan nanti kena di kain atau malah ternyata daunnya juga jadi nggak dapet hasilnya. Nah, karena ini kalau bulat ini kan kita menyesuaikan tangan orang-orang ya. Enaknya berkarya itu seperti apa, yang kayak gitu. Berarti itu untuk palunya dari kayu ya, Neng ya? Iya, ini dari kayu yang diciptakan. Dan hasil dari apa namanya research itu akhirnya menciptakanlah kayu yang ringan untuk dipegang. Jadi kayak kalau mau bikin 2 meter kan nggak berat ya pakai yang palu karet itu. Lebih ringan. Terus kayak terus akhirnya semakin ke sini ekoprint dingin ini kan akhirnya kembali ke anak-anak ya. Menciptakanlah ada palu kecil. Mana ya palunya masih ada nggak ya? Di bawah apa ya? Nah, ada palu kecilnya dari ekoprint ponding ini untuk anak-anak TK gitu. Pengenalan buatan kayak gitu. Terus ini hasilnya ponding gitu. Hasil yang ponding dan ini hasil yang rolling. Ini rollernya, kalau kelihatan tuh. Ini roller. Nah, kalau rolling sendiri itu kan apa namanya? Pas itu kita kerja sama ada saya manggilnya Pak Indrek ya. Beliau yang
yang memprakarsai dan menciptakan rollingnya itu sendiri. Seperti itu. Berarti menurut Neng Maya ini lebih lebih bagusan yang rolling atau yang ponding, Neng? Selera sih Mbak, kalau misalkan kita pengen klasik ya, klasik yang daun aja ya kita lebih suka yang ponding. Ini kan klasik nih. Motif daun kan motif perempuan ya. Iya. Perempuan banget. Tapi kalau misalkan kita pengen hal yang berbeda, nggak cuma daun, bosen gitu ya, kita pakainya yang ini. Ini malah ngebuat orang-orang juga kaget, masa sih ini daun? Orang-orang juga berarti banyak. daun ya? Ini daun, ini Iya. daun. Daun yang di rolling kan tadi ada nih contohnya. Cara rollingnya. Cara rollingnya kayak gitu kalau yang ini. Jadi lebih mudah pakai yang rolling ya, Neng ya? Enggak juga Mbak, malah kalau pakai rolling itu terlihat mudah, tapi itu kadang capeknya tuh karena kita kan neken ya, neken ngerol gitu, jadi capek di perut. Nah kalau pounding itu kan capek di tangan, jadi ya nggak ada pilihan, sama aja. Terus semuanya terlihat mudah, cuman sama aja, nggak ada bedanya. Ada Tinggal pilih kelebihan. mau yang capek di perut apa capek di tangan gitu. Iya, berarti ada kelebihannya masing-masing ya, Neng ya? Semuanya ada kelebihannya masing-masing. Cuma pada akhirnya tetap aja tergantung itu ya, penataan lagi ya. Maksudnya semua teknik bisa, steaming bisa, pounding bisa, rolling bisa. Cuman kan nggak semua orang bisa namanya nata kayak gitu. Mau membuat motif, motifnya mau digimanain sih konsepnya kayak gitu. Kan nggak semua orang tuh paham di situ sih. Semua orang bisa karena kopinya cukup mudah ya untuk dibuat daripada tekstil lainnya kayak batik, tenun lagi gitu. Ya kopling cukup lebih mudah. Cuman pada akhirnya kan semua orang tergantung cara menatanya kayak gitu. Untuk untuk belajar ekoprint itu butuh waktu berapa lama nih, Neng, bagi pemula? Untuk belajar ekoprint saya aja mulai ekoprint itu tahun 2020. Bahkan sampai sekarang udah 4 tahun berselam gitu, saya masih belajar sih, Mbak. Saya masih belajar sampai sekarang. Kalau enggak saya nggak tahu tentang rolling, saya nggak tahu apa namanya, inovasi dari palu ponding yang untuk anak TK yang kayak gitu-gitu. Sampai sekarang saya masih belajar. Saya masih belajar. Bahkan saya akhirnya bukan menemukan ya, saya juga belajar tentang bagaimana men-treatment kain yang lain kayak gitu. Berarti untuk anak TK itu berarti ada sendiri ya, Neng ya, alatnya ya gitu untuk anak kecil. Ada sebentar kayaknya. Mana ya, masih ada nggak ya? Coba saya lihat dulu. Ya udah nggak. Ya sayang banget lagi nggak ada di sini kalau yang untuk anak TK, cuman yang ini doang nih. Ini yang palu ponding. Ini yang rolling. Nih, ini rollingnya gini. Kelihatan nggak? Iya, Neng, kelihatan, Neng. Ini rolling, ini ponding. Ini kan bulat kan. Jadi orang kalau misalkan kan kadang tangan orang kan ada yang pingin gini mukulnya, ada yang mukulnya begini, ada yang mukulnya begini. Makanya kenapa harus bulat? Kalau kotak dia ada lancip-lancipnya gini. Dia kalau misalkan kata tangannya orang nyamannya gini, ini kan bakal lancipnya di sini kan bakal merusak kain. Makanya kenapa harus bulat?
Gitu. Untuk ekoprint sendiri itu, kalau pembuatan ekoprint itu apa sih yang harus disiapkan, Neng? Yang harus disiapkan jelas harus kainnya, daunnya. Nah, kalau masalah daun tadi ya balik lagi, kan tergantung ininya. Kalau steaming, ponding, rolling. Kalau steaming kita harus tahu karakteristik daunnya, misalkan nih. Ini steaming, ini ekoprint steaming. Kita harus tahu nih, oh ini ternyata daunnya menghasilkan warna kuning. Kelihatan ya? Iya, Neng, kelihatan. Nah, ini daun menghasilkan warna kuning, ini menghasilkan warna coklat, ini menghasilkan warna hitam, misalnya gitu. Kita harus tahu kalau steaming. Karena kalau enggak, nanti nggak ada warnanya. Ini kayak gini. Ini steaming ya. Nah, kalau ponding, kita harus tahu, apa namanya, daunnya itu, semua daun bisa kita pakai selama helainya tipis, kayak gini. Ini kan rumput ya, rumput liar. Di sawah banyak. Kalau kita bilangnya, kalau untuk orang-orang ekoprint pasti tahu lah namanya biden gitu. Ini kan helainya tipis. Nggak terlalu tebal. Nah, itu bisa dipakai untuk ponding. Sama rolling juga sama. Kayak gitu. Nggak jauh beda. Ponding dan rolling itu sebenarnya nggak jauh beda. Untuk pemilihan daunnya. Terus, apa namanya, bahannya, alatnya tuh kan nggak jauh beda. Cuman yang membedakan cuma di rollingnya dan hasilnya. Di tekniknya, di rollingnya, dan hasilnya. Udah cuma itu aja yang membedakan antara rolling dan ponding. Selebihnya semuanya sama. Itu untuk daunnya itu diapain, Neng? Itu kalau buat ekoprint. Kalau yang kukus kan diikutkan dikukus. Jadi kain, daun, kain lagi, kukus. Kalau yang steaming. Terus kalau yang ponding ditata, terus ini nih. Kan ini ada nih, ini kan daun asli. Nah, daunnya ditata aja, terus tinggal nanti diponding, nanti hasilnya kayak gini, dipukul. Nanti hasilnya kayak gini nih. Ini kan daun asli. Maksudnya benar-benar mencetak daun asli gitu. Nah, kalau yang ini, ya ini kayak gini. Di rolling. Nah, kalau ponding gantinya, kalau ini kan kain, daun, plastik, terus roller ya. Nah, kalau ponding tuh rollernya nih gantinya ponding. Iya, Neng. Oke, Neng. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Apakah semua bunga bisa dijadikan untuk ekoprint, Neng? Iya, semua bunga bisa jadikan ekoprint. Oh iya, ternyata, oh iya lupa aku. Jadi ekoprint itu kan bisa di mana aja ya. Di muk juga bisa, di kulit bisa, di keramik bisa, dimanapun bisa. Nah, biasanya penggunaan bunga itu dipakai pada saat bikin ekoprint kulit. Karena kan kulit itu dia udah punya kandungan yang beda ya daripada sirkan karena dia punya protein. Dia ada kandungan proteinnya karena dia kulit hewan kan. Ada kandungan proteinnya sehingga dia kalau misalkan nyerap si warna bunganya itu lebih indah daripada di kain. Kalau di kain itu kurang begitu kelihatan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan di kulit dia tuh jadi kayak bagus. Bagus banget. Nggak ada ya kayak kulit lagian ya. Itu kayak gitu. Berarti untuk semua bunga itu bisa ya. Kemudian kalau daun-daun Bisa. itu bisa semua gitu, Neng, atau ada pilihan khusus? Kalau kayak tadi aku bilang, kalau daun kita harus tahu dulu ini mau untuk steaming apa untuk ponding atau rolling. Nah, kalau steaming itu kan ekoprint kulit itu kan di steaming ya, nggak bisa di ponding. Nggak bisa di ponding, nggak bisa di rolling, harus steaming. Nah, kalau steaming itu ya untuk ekoprint kulit maupun kain ataupun muk ya terutama juga. Di steaming itu ya kita harus tahu kalau misalkan si daunnya itu memang menghasilkan warna. Tuh, dari warna merah ke warna kuning, ke warna pink, ke warna hijau, ke hitam, ke coklat, abu-abu.
Tapi kalau misalkan untuk, apa namanya, kalau misalnya untuk ponding ataupun rolling, apapun itu bunganya atau apapun itu daunnya, terus, dia mau rumput-rumput, rumput liar dan sebagainya, ya itu bisa dipakai selama helainya tipis, gitu. Kalau Oke, helainya baik. terlalu tebal misalnya kayak bunga kamboja gitu, ya bisa aja gitu bunga kamboja, sorry, apa namanya, daun kamboja gitu kan, ya bisa aja di-ponding ataupun di-rolling, cuman kayak ya effort aja gitu, terlalu effort. Terus daun apa yang tebel ya, ada kan daun yang tebel-tebel gitu juga itu terlalu effort gitu. Jadi kayak ya udah yang helainya tipis, yang kalau misalkan mau dibuat motif itu cantik, itu aja sih pemilihannya. Oke, terima Ada kasih. lagi? Ada dong. Ini Neng, untuk bagaimana sih cara merawat ekoprint supaya awet? Mhm, cara merawat ekoprint supaya awet, eee, sebelum bikin ekoprint-nya kan kita harus sudah tahu dulu dari pembuatannya, dari si yang membuat ini ya, apakah kainnya di-treatment. Nah ini juga yang, jadi apa namanya, permasalahan sebenarnya juga di para pembeli ekoprint, karena ada yang bilang, "Kok baru 3 bulan udah luntur, baru 1 tahun udah luntur." Sebenarnya itu tergantung dari pembuatnya, apakah pembuatnya itu melakukan treatment pada kainnya tuh secara benar, kayak gitu. Karena kan treatment-nya di-scoring dulu selama 24 jam, scoring itu kan menggunakan apa namanya, TRO atau bibit deterjen, terus, atau deterjennya sendiri. Itu kan sebenarnya untuk menghilangkan partikel-partikel dari pabrik kan yang ada pada kain, yang menyumbat pori-pori kain. Udah tuh, udah dijemur, udah kering, barulah dimordan. Mordan itu kan banyak macamnya ya, dan penyebutannya yang aku sebenarnya tuh nggak tahu penyebutan dari berbagai macam mordan, cuman kayak aku tahu bahannya, oh ini kalau misalkan mau aku pakai warna alam, maksudnya dikasih warna, berarti pakai mordan yang ini. Oh, kalau misalkan aku mau, apa namanya, jadi warna ini, berarti harus ini. Oh, kalau misalkan aku cuma mau kayak gini aja, berarti aku pakai mordan yang ini. Maksudnya kayak mordan itu kan sebenarnya mempengaruhi mempengaruhi warna kain, mempengaruhi, kecerahan. Bukan mempengaruhi warna daun ya, sebenarnya lebih kayak ke kecerahan pada daun juga sebenarnya. Itu mordan. Nah, mordan sendiri itu kan sebenarnya, ngebuat si kayak pori-porinya kain itu ngegigit warnanya daun atau pewarna alam itu sendiri. Itu fungsinya mordan. Makanya kenapa ada tawas, ada cuka, ada tunjung gitu. Tunjung bikin gelap, cuka bikin, sedikit cerah. Tawas itu juga bikin cerah, terus ada kapur, kapur itu bikin warnanya tuh sedikit, kayak saturasinya tuh naik kayak gitu, kalau ijo tuh bisa ijo banget, kalau kuning bisa kuning banget yang kayak gitu, itu kapur. Nah itu kan nanti cuma tinggal combine-nya kita mau kayak gimana kan terhadap kain itu dari beberapa bahan untuk memordan itu. Nah setelah itu barulah eksekusi, kita mau apa nih, mau ponding, mau rolling, atau mau steaming. Setelah itu semua semua apapun bentuk teknik si ekoprintnya itu, baru dilakukanlah oksidasi, oksidasi seminggu untuk melihat warna aslinya. Nah, habis itu baru dikunci. Itulah yang membuat sebenarnya ekoprint bisa lebih tahan lama daripada yang tidak melakukan, tahapan-tahapan treatment itu. Setelah itu, udah bisa dicuci, mau pakai deterjen atau gimana. Cuman kan memang pada akhirnya karena ini pewarna alam ya, kalau misal nggak usah, ya ke pewarna alam juga, atau misalkan nggak usahlah jauh-jauh pewarna alam, kayak batik aja yang sintetis. Kalau misalkan sehari sekali dicuci kan juga tetep tetep luntur ya, ibaratnya kayak gitu aja sih, gitu. Nggak yang spesial-spesial banget atau gimana, enggak. Kalau misalkan nggak mau warnanya lebih tahan lama, bertahun-tahun lamanya banget gitu,
Apa namanya, itu bisa dicuci pakai lerak, yang tahu lerak, terus, pada saat pengeringannya nggak usah terlalu sering kena sinar matahari. Itu sangat awet, bisa ratusan tahun lamanya, kayak gitu. Gitu. Untuk ekoprint sendiri itu kan belum banyak yang paham nih ya, Neng ya. Untuk langkah-langkah membuat ekoprint itu gimana sih, Neng? Untuk langkah dari awal sampai akhir gitu. Tadi aku bilang, ada namanya scoring kain. Scoring kain berarti direndam, dicuci pakai deterjen atau baby deterjen namanya TRO. Terus ada modern kain. Nah, modern kain itu kan kita harus tahu ini mau modern yang kayak gimana. Ini mau diapain nih kainnya? Mau dicelupin warna alam kah, dikasih warna kah? Atau kita cuma pengen pengen warna daunnya lebih bersinar kah atau gimana, kan kita akhirnya jadi tahu, oh modern ini tuh ternyata untuk ini kan jadi tahu. Dan bahan morden kan ada kapur, tawas, tunjung, cuka, tergantung nanti kita mau gimana combine-nya. Mau buat resep baru juga bisa gitu, nggak mesti harus sesuai dengan resep-resep pada umumnya. Terus, ya udah tinggal step-nya mau steaming, rolling, atau pounding. Kalau pounding berarti dipukul pakai palu tadi, kalau rolling berarti tinggal di-rolling pakai roller, kalau di steaming ya tinggal dikukus, kayak gitu. Terus selebihnya dioksidasi setelah selesai. Udah, gitu. Ada lagi? Untuk apa saja sih teknik-teknik yang ada dalam ekoprint? Tekniknya kan ada 2 ya aslinya, steaming sama pounding. Tapi akhirnya rolling ini kan baru banget, rolling ini cukup baru. Belum semua orang familiar terhadap rolling. Kalau kecuali memang pemain ekoprint lama ya, pasti tahu rolling ini gitu. Nah, ini yang baru. Ini yang ketiga dan inovasi baru menurut saya. Tapi kalau umumnya cuma 2 tekniknya, pounding dan steaming. Kemudian berapa lama nih untuk proses perendaman ekoprint? Perendaman ekoprint kalau di scoringnya itu 24 jam. Terus kalau di mordannya, nah mordan ini ya, biasa kalau mordan ini tuh nggak usah lama-lama, kayak cuma berapa ya? Kalau misalkan mordannya direbus ya sampai sampai mendidih aja, terus udah selesai. Didiamin bentar. Mungkin kalau masih panas ya jangan terlalu apa namanya, jangan langsung dijemur, ditunggu dulu kayak gitu. Tapi kalau misalkan mordannya bukan mordan yang direbus, cukup 5 menit langsung dijemur juga bisa, langsung panasin matahari. Terus baru deh oksidasi kan semingguan oksidasi ini nggak langsung di bawah sinar matahari, tapi diangin-anginin, kayak gitu. Oke, Ada Neng. lagi? Asik. Gimana, ada pertanyaan lagi? Sebentar, Neng. Kita udah nggak ngobrol gini udah lama banget ya berarti ya? Kita start ngobrol kayak gini tuh tahun 2000 berapa ya? 2021 apa ya kalau nggak salah. Sama Mbak siapa ya sebelumnya saya lupa, ada dulu itu. Mbaknya kecil gitu kayaknya. Mbak Ika namanya, Neng. Oh iya Mbak Ika ya. Iya lama Ya. itu. Dari iya 2021 lah nggak salah. 2021, 22. 22 saya udah lama nggak ngisi juga karena ternyata saya lama di Bali. Kayak sempet deh di Bali. Oh iya sempat di Bali sekali ngisi pas saya lama di Bali itu. Terus 23 kayaknya saya udah lama nggak ngisi, apa sempat sekali ngisi saya lupa. Terus baru ini ya 24 yang ngisi lagi. Udah lama nggak ngobrol kitanya. Baik, Neng. Untuk Neng, apa namanya, untuk Neng Herdiana ada foto-foto hasil-hasilnya gitu nggak, Neng? Foto-foto hasilnya itu ada sebentar. Tapi kalau untuk yang rolling itu cuma tadi itu doang sih. Sebentar. Ekoprint, pounding, steaming.
Namanya ada Ecoprint Mux juga. Untuk Neng Maya sekarang lagi di mana nih Neng? Masih di Bali atau gimana? Nah, aku udah di Jogja dari tahun 2023, terus sering ke Jakarta sampai akhir tahun 2023 itu sering ke Jakarta. Terus udah sekarang di Jogja lagi. Untuk Nah, kesibukannya ini kalau lagi ngapain aja nih Neng di Jogja Neng? di Jogja, ya kami sekarang kan mulai tahun 2023 apa ya, kerjasama dengan Kemenkumham untuk ngelola apa namanya, ada ruang namanya Griabi Prayas. Kami diminta ngelola ruang itu sekalian untuk mereka minta kita kayak bikin pelatihan sama mantan apa klien pemasyarakatan kayak mantan narapidana-nya itu sebelum mereka udah dibebasin, cuman kan mereka kan dianggap masih belum punya apa ya kayak ya biar mereka punya skill untuk bikin usaha ibaratnya kayak gitu atau kerja di mana. Nah, kita diminta bikin pelatihan-pelatihannya tapi tekstil gitu kan, mau bonding apa dan sebagainya. Terus kita juga tahun 2023 itu dapat penghargaan juga dari Kemenkumham karena kita melakukan pemberdayaan pada mantan narapidana-nya di tahun 2023 itu. Terus saya dipanggil Kemenperin juga tahun 2023 itu karena sering ke Jakarta itu sama ngurus galeri seni sekarang. Makanya kenapa juga sering ke Jakarta gitu. Ngurus apa Neng sekarang Neng? Galeri seni juga, galeri seni lukis, patung kayak gitu. Iya Neng. Berarti sekarang lagi sibuk ya Neng ya? Cukup 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 sibuk sih. Untuk di Bali Cuman itu berapa sekarang lama? belum sibuk-sibuk banget sih karena kayak yang ya udah lagi slow aja ini. Karena mau biasanya kalau mau puasa, lebaran gitu lagi slow-slownya. Lagi kayak ya udah kita lagi santai gitu. Nanti setelah lebaran, nah awal kemarin Desember kan sempat di Dieng lama itu juga kita kerjasama sama UGM untuk pemberdayaan desa di Dieng. Terus Januari ada workshop di sekolahan. Februari itu mana ya? Saya lupa juga Februari itu ngapain. Terus ini, ya ini. Terus udah ini belum ada apa-apa. Nanti biasanya tuh kayak abis Lebaran tuh baru biasanya kayak di bulan Mei, Juni itu baru full ngapa-ngapain kemana. Sampai Tapi sibuk kalau mau sampai puasa tuh bingung ya? biasanya tuh nggak ngapa-ngapain, kayak masih banyak slownya kayak gitu. Gitu. Sekalinya ada kegiatan rebutan ya Neng ya? Pernah tabrakan gitu kan, ada workshop sana, workshop sini. Pernah pas di Bali itu juga kan lama di Bali tuh, tiba-tiba tuh ada workshop, wah pusing banget itu. Tiba-tiba yang di Bali tuh minta kita tuh extend lama karena uh, saya sendiri yang ke sana. Kita saya harus extend di sana tuh setahun apa ya untuk bikin pelatihan. Cuman saya tolak karena kayak enggak mau balik ke Jogja aja kayak. Untuk di Bali kesibukannya apa aja Neng? Pas itu dipanggil Kemenperin sebagai pengusaha muda kan, masuk 30 besar, terus masuk 10 besar pitching, terus dibawa ke Jakarta, kayak gitu sampai akhir beberapa kali ke Jakarta gitu kan sampai akhir tahun 2023 kemarin juga ke Jakarta. Keren banget ya Neng ya. Ya alhamdulillah Mbak. Terus kayak sekarang mana lagi ya gitu. Gitu. Terus ini juga insya Allah kita mau kerja sama jadi itu ada suatu perusahaan apa namanya webinar online tapi kerja sama prakerja namanya Cakap gitu kan perusahaan Cakap terus kita mau kerja sama Cakap itu untuk melakukan pelatihan untuk orang-orang yang dengan kartu prakerja kayak gitu.
Insyaallah gitu. Berarti pelatihannya tentang ekoprint gitu ya, Neng ya? Eee, ada 3 pelatihan dalam waktu 1 tahun sebenarnya. Ekoprint sebagai fashion, terus merchandise, sama marketing. Yang kayak gitu pelatihannya. Nanti kalau di sini ada teman-teman yang ikut prakerja nanti ikut aja. Cuman ini masih belum tahu sih kapannya, masih di-arrange juga sama mereka dari kemarin banyak meeting, banyak technical meeting online sampai bingung sendiri untuk memulainya gitu. Kalau untuk prakerja sama online kayak gini ya, Neng ya? Mhm, biasanya mereka yang ngurus, yang ngatur ininya, apa namanya, webinarnya yang kayak gini. Terus kayak gini nanti webinar. Tapi setiap hari, iya setiap hari. Setiap hari dari Senin sampai Minggu, jamnya itu cuman nggak nentu kayak misalkan di hari Selasa, Senin Selasa tuh, eee, menjelang malam sampai malam, nanti Rabu, Kamis, Jumat itu dari pagi sampai malam, Sabtu Minggunya cuma dari pagi sampai sore kayak gitu. Tapi Kayak gitu. full ya 1 minggu ya? Iya full 1 minggu yang kayak, "Hei ya." Gitu. Nggak apa-apa lah ya, Neng, Iya berbagi iya, ilmu gitu. Makanya dinikmatin dulu ini, mumpung lagi slow dinikmatin, nanti kalau pas udah nggak slow ya pusing juga, Mbak. Jadi kita juga beruntung nih Neng Maya bisa, mengisi ya webinar Subianti Iya ini makanya kayak yang memang oke gitu. Kita mah wah ya udah oke oke aja lagi deh, oke aja lagi deh. oke Neng. Gitu. Kita kita webinar sampai jam 8 ya Neng, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, nggak apa-apa ya Iya, Neng ya? heeh. Oh ya di sekarang kan juga kita di Sanggar ini karena saya kan barusan lulus tahun 2023 kemarin kan, S2. Terus saya diminta ya dari saya lulus S2 saya diminta ngelola Gria Abipraya itu, terus saya ngadain pameran-pameran seni, terus saya, di galeri seni itu, terus sekarang kami gitu Sanggar, kita bikin ada namanya Theater Gap ya, itu tuh kan Good Artist Production Production, Promotion, dan sebagainya lah pokoknya. Itu, kita ngangkat para seniman-seniman, tapi seniman-seniman teater nggak cuma teater sih, seniman bersastra ya, seniman teater, baca puisi, atau pertunjukan, pokoknya pertunjukan untuk ya kita ngelola mereka yang kayak gitu-gitu. Nah dari situ juga, itu yang ngebuat akhirnya kita juga menggait mantan narapidana juga yang punya skill di situ untuk ikut terjun gitu. Ini kemarin kita juga udah apa namanya, udah pentas di Solo pertama kali launching-nya, terus kemarin kita juga yang kedua kali launching-nya kita kerja sama sama Kemenkumham, ya Kemenkumham itu pas itu di Jogja tapi ya lagi ada acara, terus pakailah kita untuk itu. Jadi, nggak tahu jadi ke mana-mana. Menjelajah ya Neng ya. Ya amin amin. Untuk, tadi kan Neng Maya itu ya sempat, apa, di Dieng ya, Mhm. sama mahasiswa Oh enggak, desa pas itu, kita pemberdayaan desa untuk ibu-ibu desa. desa. Ibu-ibu ya ibu-ibu muda, ibu-ibu tua, tapi di desa pas itu. Terus kita diminta ngembangin, apa namanya, potensinya mereka ya. Jadi kayak nah ini yang jadi permasalahan itu kan, banyak ibu-ibu ekoprint itu suka banget sama daun jati karena warnanya merah ya, Iya merah betul. mentereng gitu. Cuman kan daun jati itu nggak dia tumbuh di dataran rendah dengan cuaca panas, tapi dia tidak tumbuh di dataran tinggi. Ini kan yang jadi permasalahan. Akhirnya kita mencoba membuka peluangnya itu, pakai ciri khasnya mereka. Ternyata di Dieng itu ciri khasnya mereka tuh ada namanya daun, aku lupa, smoke bush. Daun smoke bush yang ibu-ibu ekoprint sini pasti tahu ya namanya smoke bush. Jadi mereka tuh sangat melimpah smoke bush, terus, eukaliptus, apalagi ya pas itu di sana ya, smoke bush, eukaliptus,
eukaliptus, Afrika, daun Afrika, jati Afrika. Nah, 3 daun ciri khasnya mereka ini kan akhirnya kita iniin kan, kita push untuk mereka tuh nggak usah ngelihat kalau misalkan, oh di situ ada jatinya, di sini nggak ada, itu nggak usah ngeliat hal-hal kayak gitu. Jadi kayak kita bilangnya ya udah ini ciri khasnya dari Dieng kayak gitu. Ciri khasnya dari Dieng tuh ya yang Dieng punya tuh ya eukaliptus, mokbas, sama Afrika, kita kayak gitu bilang. Pas itu cukup lama, 2 kali kok kita sempet ke Dieng itu 2 kali dan lama. Seminggu, 3 hari 4 hari seminggu kayak gitu. Gitu. Neng Maya sendiri atau sama tim, Neng? Sama tim sanggar, terus kita kerja sama dosen UGM, dosen ISI juga pas itu. Gitu. Tim sanggar. Kalau enggak ya kewalahan, Mbak, karena lama di sana. Iya betul. Bisa Apalagi kayak 5 kegiatannya hari banyak. gitu. Kenapa, Mbak? Iya, apalagi kegiatannya banyak itu. Tapi kalau misalkan kayak hal-hal yang bisa di-handle sendiri, saya handle sendiri, yang lainnya nanti ngapain kayak gitu. Selebihnya biasanya seringnya kalau udah yang kayak banyak gitu ya, kita satu tim. Oh, pernah tuh ada pas itu tiba-tiba saya harus dipanggil ke Art Jakarta karena bawa seniman luar negeri kan. Ternyata tabrakan tuh sama workshop di Jogja. Workshopnya tuh kita ada di SKB. SKB tuh sekolah untuk anak-anak yang apa namanya, mengejar paket kayak gitu kan. Terus mereka tuh kan sekarang kalau sekolah-sekolah ada namanya, apa, Pancasila. Saya lupa programnya Pancasila gitu loh, pokoknya kayak untuk skill-skill gitu kan. Itu, terus, itu ada 2 hari apa 3 hari kalau nggak salah, saya lupa. Tapi cukup banyak yang harus dilakukan pada saat itu. Saya nggak ada, akhirnya saya, "Udahlah gimana lah tim, gimana lah ngurusnya, saya harus ke sana," saya bilang kayak. Udah diurus 2 atau 3 orang gitu yang saya lupa. Ini saya cuma saya udah ngatur kan, saya atur tuh set gitu. Terus udah dibagi timnya, ternyata saya harus ke sana, saya ngomong sama merekanya, nanti ada ini, saya bilang gitu, udah. Pernah yang kayak gitu, pernah, Mbak. Pernah juga, harus ke Jakarta. Ada 2 hari apa 3 hari di Jakarta, bukan apa namanya, workshop juga sama sekolah mana gitu, di Depok. Terus, kitanya ya udah, sayanya ternyata saya harus nganter seniman sama kurator dari luar negeri ke Jogja. Dari Jakarta saya bawa, karena mereka baru touchdown di Jakarta. Dari Jakarta saya bawa ke Jogja. Yang dari Jogja sanggar harus ke Jakarta. Ya udah, kayak gitu dah. Pada saat itu lagi rungsing-rungsingnya saya ke Jakarta, merekanya di Jogja. Saya ke Jogja, merekanya harus ke Jakarta. Ya udah yang kayak gitu rungsing lah pokoknya pas itu. Wah ya Neng ya. Heeh. Pada saat itu. Iya emang sibuk banget sih ya Neng ya. Lumayan, Mbak, alhamdulillah ya. Kalau pas lagi sibuk banget kayak gitu ya nyenengin, Mbak, karena kan lupa apa-apa gitu. Kalau misalnya kayak lagi gabut gini kayak, "Mau ngapain ya?" Kayak gitu mikir. Seperti itu. Berarti untuk tahun ini ya 2024 berarti belum itu ya Neng ya, belum banyak kegiatan gitu ya. Belum, awal tahun aja sih banyak kegiatannya tuh di awal tahun. Sekarang karena udah mau masuk puasa biasanya kan orang males ngapa-ngapain, "Oh, ini kita mau ngadain workshop batik nih tanggal 9 Maret di Longkang Kota Gede." Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau ke Jogja atau lagi di Jogja di tanggal 9 Maret bisa kita adain batik cap kertas. Jadi kayak bikin cap batik tapi dari kertas terus, dicap sendiri, nanti ada. Boleh nanti kalau teman-teman mau daftar silahkan ikut. Iya boleh ya Neng ya. Itu workshop sebelum puasa karena kayak wah ini kalau udah puasa kayak orang-orang lagi males ngapa-ngapain gitu. Iya jadi untuk awal puasa itu harus ada acara, kemudian untuk akhir puasa juga ada acara. Iya iya. Terus,
biasanya sih kita mulai sibuknya lagi tuh Mei. Mei kita mulai sibuk lagi tuh, Mei sampai awal tahun lagi. Nanti kalau misalnya udah mau bulan puasa lagi ya udah mulai slow lagi yang kayak gitu biasanya. Gitu, Mbak. Iya. Untuk di Bali berapa lama tadi, Neng? Selama akhir tahun 2022 itu. Lama. Iya ya, selama akhir tahun 2022 sampai 2023 di sana di Bali. Terus udah balik ke Jogja karena harus selesai tesis ya. Hmm. Harus selesai tesis, harus wisuda, udah. Terus sudah wisuda tahun 2023 udah terus ke Jakarta kemana itu. Berarti di Bali sekitar 1 tahunan ya? Nggak nyampe, Oh, nggak nyampe. nggak nyampe yang 3 bulan. Tapi pas di Bali pernah ngisi webinar Subiantik juga ya, Neng ya? Iya iya itu tuh hampir lupa juga kan karena kan udah terlanjur harus ke Uluwatu apa nggak salah pas itu sama teman. Terus lagi di Uluwatu tuh kayak iya ada webinar, wah langsung keluar dari area gitu, terus wah nyari tempat ini di mana ini ada pakai HP mau nggak mau. Itu bahas apa ya pas itu ya saya lupa juga kok Mbak. Bahas apa ya saya lupa apa gitu yang dibahas pas itu. Masih sama Mbak Ika atau gimana? Iya Mbak Mbak Ika masih mbaknya itu. Kayak mbaknya udah nggak ada tahun 2023 kapan? Saya tuh kayak ada terakhir ngisi lagi deh. Kapan ya saya lupa. Tahun 2023 tuh ada lagi ngisi tuh saya, tapi saya lupa. Itu kayak udah nggak ada ya Mbak Ika ya kayaknya. Iya, udah Iya ganti ya. gitu. Lucu kok pas itu lagi di Uluwatu terus harus webinar saya lupa. Apa ya bahasa apa ya saya lupa itu. Udah lama banget. Iya. Kalau Perjalanan. sekarang, iya sekarang udah diingetin lagi ya Neng ya, lagi Iya santai ya. perjalanan wah iya nih, udah lama nih nggak sama Subiantik ya gitu. Perjalanan dengan Subiantik. Ya nggak apa-apa. Salam kenal ya Neng ya. Iya salam kenal Kalau juga aku juga, Mbak siapa namanya? kalau aku Neng Vivi. Oh Vivi. Iya Neng. Aku Aku juga dipanggil baru. Maya aja, Mbak. Semua orang udah tahu kok namanya Maya. Ya, Neng. Ya. Iya, gitu ceritanya. Cuma ini kami udah nggak tinggal di Sewon sih. Ini kami udah pindah ke daerah lebih timur lagi, ada di Bangunharjo. Masih Sewon juga sih. Cuman maksudnya nggak di Panggung. Kalau kemarin kan Sewonnya di Pangungharjo. Sekarang kita pindah Sewonnya di Bangunharjo karena beberapa hal pada saat itu. Akhirnya kita harus pindah. Jadi Hmm, beda desa ya atau gimana? mm-mm. Baru kapan ya pindahnya ya? Awal tahun. Awal tahun 2024 ini kita pindah Hmm. ke Berarti belum Bangun. lama ya Neng. Belum lama. Iya baru 2 bulan, 2 bulan mau 3 bulan ini pindahnya. Iya. Tinggal 7 menit lagi nih Neng. Mau itu share gambar-gambar aja gitu Neng. Oh boleh boleh Sambil boleh aku boleh. mau, aku juga mau lihat nih hasil-hasilnya. Hasil-hasilnya sih paling cuma yang kayak gini-gini aja kali ya. Hmm. Nggak banyak sih, cuman kayak aku jadi satu yang di tempat aku apa namanya? Udah belum masuk. Nah, misalnya kayak MOOC itu kayak gini hasilnya. Aduh, nggak banyak banget sih. Ini Itu MOOC bisa ini. diekoprint ya? Iya, ini pakai jati. Cuman kalau MOOC ini cuma khusus daun jati ya. Jati itu kan karena dia warna merahnya, bahkan sampai Mm-mm. plastik aja ada warna ungu-ungunya jati, Mbak. Jadi kayak dia saking kuatnya ya. Makanya bisa di MOOC. Ini MOOC, ini steaming. Nah, ini steaming. Kain sama kaos. Ini steaming. Banyak tuh yang minta kaos, topi gitu-gitu juga ada. Terus ini ponding. Ini tote bag, banyak yang minta tote bag, pouch. Ini pouchnya kita kembangin sampai ada kita mix dengan batik pewarna alam tapi ini. Ini ponding tapi ini batik warna alam kita mix. Kapan itu sempat kita juga kerja sama-sama
temen yang ada di Samosir juga. Nah, penasip etnik itu, apa namanya, pakai kain ulos, ponding campur kain ulos pernah. Terus ini yang rolling. Nah, ini nih. Nah, yang rolling. Cuman kalau rolling kita belum banyak sih, belum ngejual banyak. Karena orang kan, masih taunya ekoprint tuh yang bentuk daun kayak gitu. Iya. Ini juga jadi motif-motif gitu ya, Neng ya? Bisa digambar apa Makanya kalau aja. rolling itu sebenarnya dia bisa macam-macam bentuknya, bisa aneh-aneh. Itu kalau itu kan gambar apa sih itu hewan ya, Neng ya? Mhm. Ini hewan yang ini ya, itu lalat, semut, burung mati. Hmm. Ini Buddha, terus ini kucing, Iya. ini Peter Pan sama kancil. Itu butuh waktu berapa lama, Neng? Enggak lama, Bikin. Mbak, kalau ini mah enggak lama. Hmm. Enggak lama, enggak kayak ponding. Ponding aja, ponding itu 2 meter itu kita butuh 1 hari. 2 meter 1 kain, 1 sampai 2 kain itu 1 hari full. Itu bonding. Kalau eco print rolling ini kan kita tergantung kebutuhan. Kayak yang kita mau dibuat untuk apa sih gitu. Misalkan ini dijadiin kayak ini dibingkai misalnya gitu. Oh, ini untuk jadi kayak dia tuh bisa ya sebenarnya ponding pun juga sama sih, bisa kayak kita udah apa namanya, oh ini mau dijadiin tas gitu, ponding juga bisa yang hal yang kayak gitu. Cuman kalau kalau rolling ini kan dia karena ada cerita ya. Konsepnya ini kan bercerita kalau Iya, kalau rolling nggak kayak ponding. Kalau ponding kan konsepnya ya motif-motif kayak daun. kayak pada umumnya kan, motif daun, motif bunga pada umumnya kan, ponding ataupun steaming itu. Kalau rolling kan dia punya cerita sendiri dari gambar. Gitu. Iya, untuk apa namanya, untuk rolling ini jadi lebih hidup gitu ya, Neng ya. Cuman memang untuk edukasi ke market itu cukup lama ya karena kan untuk ekoprint sendiri aja mereka belum banyak yang tahu apalagi rolling yang kayak gitu. Gitu. Udah berapa lama, Neng, pakai apa namanya, eco print rolling ini, Neng? Baru ini Mbak, Hmm. setahun belum ada, itu kan juga kita baru banget baru banget baru banget. Belum kita baru workshop-in ke yang sama Kemenkumham ini aja, belum ke mana-mana lagi. Berarti belum lama ya, Neng ya. Belum Tapi lama. udah bagus itu, Neng. Iya, kan kita ada yang ngegambar sendiri ya sebenarnya. Hmm. Ada yang khusus ngegambar sendiri, ada yang ini. Iya, berarti ada bagian-bagiannya ya, Neng ya. Mhm. Hmm. Yang ini kan bener-bener butuh ketelitian yang Mbak ya, beda kayak ponding ataupun steaming. Ya sebenarnya sama sih, cuman kayak walaupun dia mas steaming kan cuma tinggal tergantung konsep penataannya kita gimana lah. Kalau yang ini kan konsep ceritanya gimana kan sebenarnya. Iya. Tuh. Harus bermakna ya, Neng ya. Ada ceritanya. Oke, Neng. Ada lagi sebelum 2 menit lagi kita tutup. Mungkin apa namanya, nak kita tunggu ya, 2 Iya, menit lagi. ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman 2 menit lagi sebelum kita tutup. Oh, 1 menit lagi Mas sekarang. Iya. Ternyata. Sekarang kan waktunya cepet, Neng. Jadi nggak Iya. terasa ya ngobrol dari tadi gitu. Mm-mm. Cuman kalau siangnya di Jogja siangnya panjang kalau siang. Jadi kayak jam 1 sampai ke jam 5 tuh kayak lama banget ya gitu. So, iya. Tapi kalau orang sibuk itu lebih waktunya itu lebih cepat gitu, Neng. Iya kadang-kadang kayak lelah kalau udah jam segini aja gitu. Di Jogja panas ya, Neng ya, apalagi musim hujan. Hmm,
musim hujan kenceng sih, cuman kalau siang panas. Panas banget kalau siang, terus kalau udah mulai mendung ya dingin. Sini mulai dingin nih habis hujan tadi, hujan cukup kenceng. Ada beberapa titik banjir juga di Jogja, di daerah utara. Oke Neng, aku tutup webinar kita malam hari ini ya Neng ya. Siap, terima kasih Subiantik sudah mengundang saya kembali. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya teman-teman. Yuk mari untuk teman-teman follow dan kunjungi Instagram Maya Purwoko. Dan terima kasih banyak nih buat Neng Maya yang berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali untuk penjelasannya. Terima kasih juga nih untuk partisipasinya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman, kita masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram di jam Mhm. 10 sampai 11. Jadi kalau masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, besok bisa disampaikan langsung di Telegram. Dan buat teman-teman nih yang lagi cari produk pecah belah yang aman, terpercaya, dan berkualitas, ayo selalu kunjungi dan ikuti marketplace kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Dan teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh ya. Silakan kunjungi di www.subiantik.shop dan selalu ikutin live streaming yang ada di Shopee dan yang ada di TikTok. Terima kasih teman-teman semuanya, sehat dan cantik bersama Subiantik. Terima kasih Neng Maya.